Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman semua, sobat-sobat dari The Legend Programmer serta sobat-sobat dari channel Edukaseru. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai coding for kids dan kita masuk ke pembelajaran mengenai bahasa pemrograman Swift episode ke-7 dan kita akan masuk ke bab kedua pada modul pertama, yaitu dasar-dasar mengenai pemrograman Swift. Adapun judul kita kali ini adalah belajar memahami bagaimana membuat function di bahasa pemrograman Swift. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai ya. Seperti biasa, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Playgrounds-nya. Kita lanjutkan buka untuk modul pertama, ini ya, Learn to Code, bagian ke-1. Oh ya, sebelum dibuka mungkin ini menginformasikan kepada sobat-sobat semua. Ini ada beberapa update dari aplikasi Playground. Ini seperti ada tanda awan-awan gini. Dan ada update baru, biasanya ada tulisan new juga di bawahnya. Jadi apabila menemukan di aplikasi Playground-nya ada tanda awan atau ada new dan sobat-sobat di sini mau melanjutkan pembelajaran lagi, maka lebih dahulu di-download kembali atau diunduh kembali si aplikasi versi terbarunya ya. Saya tadi sebelum membuat video ini telah mengupdate dari modul pertama ini. Oke, kita mulai ya. Oke, di bagian ini kita telah masuk ke bab kedua ya, yaitu mengenai function. Di video-video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai dasar-dasar dari komen ya. Ada sekitar 6 video yang menjelaskan dari awal sampai bagian akhir ya, yaitu the shortest route, mencari optimasi rute terpendek dari sequence perjalanan karakter byte ya, yang harus kita implementasi dalam kode kita. Nah, untuk masuk ke bab kedua, yaitu bab mengenai function, terlebih dahulu seperti biasa kita harus tahu tujuan pembelajaran dari bab ini. Dan kita harus masuk atau membuka bagian atau petunjuk dari bab tersebut ya. Kita akses dulu yang introduction-nya. Oke, seperti ini. Jadi di bab ini kita akan mempelajari bagaimana kita membuat function, yaitu dengan cara menggrupkan atau mengelompokkan beberapa task atau beberapa komen ataupun mungkin menggrupkan beberapa sintak. Oke, nah sebagai pengantar ya, kita tahu setiap hari kita itu selalu melakukan berbagai macam tugas secara otomatis ya, walaupun kita tanpa memikirkannya mengerjakan hal tersebut. Artinya mungkin ya kita banyak pekerjaan-pekerjaan yang secara refleks kita do something, mengerjakan sesuatu yang biasanya sih sudah menjadi sebuah habit dan kita lakukan tanpa kita berpikir panjang. Sebagai contoh yang mudah, nah biasanya kegiatan yang otomatis itu adalah salah satunya kegiatan kita atau tugas kita menalikan tali sepatu kita. Umumnya kan
urutan langkahnya itu terdiri minimal dari ada 3 langkah ini ya. Langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga. Atau langkah ke-1-nya adalah menalikan tali sebelah kiri dari sepatu kita dengan tali sebelah kanan kita talikan ya. Lalu setelah itu kita membuat lingkaran dan memasukkan lingkaran satu dengan lingkaran lainnya. Lalu langkah ketiga kita membuat sebuah simpul kupu-kupu dari tali sepatu kita. Nah, kegiatan ini saya yakin kita semua melakukannya secara otomatis, secara refleks, tanpa banyak berpikir jauh atau tanpa banyak berpikir harus apa gitu ya. Ini sudah mengalir secara natural. Nah, jadi kalau dibahasakan dalam bahasa urutan sekuen atau lebih kerennya kita bahasakan sebagai urutan algoritma, maka proses kita membuat tali sepatu itu sebenarnya mengikuti 3 langkah ini. Ya, kebetulan di sini perintahnya dalam bahasa Inggris. Ya, pertama loop, kedua swoop, ketiga pull. Artinya tadi loop itu kita menalikan, ya. Swoop itu adalah kita membuat lingkaran dan memasukkan lingkaran satu dengan lingkaran lainnya. Ketiga adalah kita menarik hasil lingkaran yang sudah terkait satu sama lain sehingga menjadi sebuah simpul kupu-kupu. Jadi ini urutan algoritma atau bahasa yang akan dimengerti oleh komputer. Nah, di dalam pemrograman, nah, apa yang kita tadi lakukan bisa kita kelompokkan menjadi sebuah function atau menjadi sebuah fungsi, dan kita diperbolehkan menamakan grup tadi menjadi komen tertentu ya. Contohnya di sini namanya misalkan menalikan sepatu saya. Itu nama fungsinya terdiri dari kegiatan apa saja? Terdiri dari kegiatan loop atau menalikan, lalu sequence kedua swoop, membuat lingkaran dan memasukkan lingkaran satu ke lingkaran lainnya, dan ketiga adalah comment pull, menarik lingkaran yang sudah terkait menjadi simpul kupu-kupu. Nah, si function ini yang telah dinamai itu bisa kita panggil di tempat mana saja, di tempat kode kita, ya. Jadi namanya ini kita tinggal panggil aja. Misalkan ya di sini contohnya function tadi kita panggil dengan dengan perintah langsung ke nama functionnya. Misalkan tie my shoe gitu. Nah, kalau ini definisi pembuatan functionnya harus diawali dengan kata func, lalu diikuti dengan nama fungsinya. Setelah itu ya kita tinggal menuliskan urutan komen atau urutan perintahnya. Oke. Ya di sini adalah proses kita memasukkan urutan-urutan sintak yang menjadi behavior atau menjadi urutan langkah dari fungsi yang kita namai tadi menarikan tali sepatu kita. Oke, nah nantinya ya setelah kita punya functionnya ya kita tinggal manggil seperti ini sehingga kita tidak harus membuat kodenya lagi terus-menerus ya, karena kan itu kodenya sebanyak 3. Walaupun memang masih terlihat sedikit, tetapi kalau kita memanggilnya di setiap tempat kan repot gitu ya, ribet. Maka kita tinggal panggil nama
function seperti ini. Nah, ini pun sebenarnya sama bagi rekan-rekan atau bagi adik-adik yang sering menggunakan permainan game. Kadang kita membuat combo komen tertentu ya. Jadi kita bikin combo yang menggabungkan beberapa perintah atau beberapa langkah. Misalkan kombonya itu merupakan gabungan antara pukul, menghindar, lalu misalkan menendang gitu ya di permainan olahraga bertinju. Nah, ini sama saja prinsipnya seperti itu. Jadi beberapa langkah, beberapa move kita gabungkan menjadi combo tertentu. Lalu kombonya itu kita kasih nama, dan ketika kita bermain, kita hanya tinggal memanggil combo tadi tanpa harus melakukan serangkaian beberapa perintah gitu ya. Sehingga lebih mudah ketika kita melakukan permainan game. Nah, itu adalah pengandaian atau penyebutan ya yang kita samakan dengan ketika kita bermain game. Baik, kita mulai ya. Kita coba memulai code-nya. Oke, kita telah masuk ke pembelajaran bagian pertama dari bab kedua ya di modul pertama. Oke, goal kita kali ini adalah perintahnya adalah gunakan beberapa langkah atau komposit namanya ya, beberapa komen atau beberapa perintah untuk melakukan belok kanan ya. Nah, kita ketahui di modul-modul sebelumnya ya, di pembelajaran kita dari episode 1 sampai episode 6, kita itu tidak pernah menemukan perintah belok kanan sama sekali, betul kan? Jadi perintah belok kanan itu tidak tersedia. Nah, bagaimana jika karakter menginginkan untuk belok kanan untuk mendapatkan game, padahal perintah yang ada cuma ada belok kiri. Nah, bagaimana kita bisa merealisasikan atau mengimplementkan atau melaksanakan tugas tadi? Jadi perintah-perintah kan yang ada move gitu ya, ambil game, belok kiri. Nah, sedangkan ada suatu saat, dan di saat ini adalah kita membutuhkan perintah untuk belok kanan. Nah, inilah saatnya kita mempelajari function atau mempelajari komposit. Nah, sebenarnya ini tadi dikasih clue ya. Si Blue ini di awal-awal dia sudah melakukan putaran saja ya. Jadi kalau kita yang di awal tadi dia kan berputar tuh sampai 3 kali putaran. Jadi pada dasarnya dia melakukan putaran lagi tuh. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan belok kanan sebenarnya merupakan gabungan dari 3 perintah belok kiri. Ya kan, ini kan menghadap ke sini ya. Kalau belok kanan kan ke sebelah sana. Nah, sebenarnya kalau mau mengarah ke kanan sebenarnya merupakan 3 kali belok kiri. Nah, 3 kali belok kiri itu kita gabungkan menjadi satu perintah. Nah, kita namai sebagai turn right. Oke, sebelum kita buat, kita coba jalankan dulu di langkah mana dia itu harus belok kanan. Seperti biasanya kita analisis dulu. Apabila Bloom ini ingin mengambil game, berarti kan dia harus melangkah 1, 2, 3 ya. Jadi harus 3 langkah ke depan. Lalu di posisi ini dia harus belok kanan. Setelah belok kanan dia harus melangkah 1,
2, 3, ya 3 langkah lagi, dan setelah itu dia harus melakukan pengambilan game. Oke, seperti biasa, adik-adik, rekan-rekan semua, dan sobat-sobat semua yang mempelajari dasar-dasar pemrograman, coba analisis kita seperti biasa secara disiplin dituliskan dulu di dokumen desain dan analisis ya. Nah, kalau di sini Om Legend langsung saja buatkan. Jadi pertama kita buat 3 perintah langkah ke depan. 1, 2, 3. Kita cek ya, betul atau salah. 1, 2, 3. Oke, dia sudah ada di posisi yang harus belok kanan. Nah, katanya belok kanan kan belum ada ya, belum ada perintahnya, maka kita harus bikin dulu functionnya. Nah, ini kita bikin function dengan perintah atau sintak func, func, lalu ikuti dengan nama dari functionnya. Kita akan namai misalkan turn right gitu ya. Nah, ini nama functionnya, lalu kita kelompokkan functionnya dengan kurung kurawal, buka dan tutup. Jadi ini adalah perintah untuk mendefinisikan atau membuat sebuah function yang namanya turn right. Nah, bolehkah kita menggunakan nama bahasa Indonesia? Sebenarnya boleh. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa daerah apapun boleh. Tetapi seperti Om Legend sebutkan bahwa kegiatan pemrograman merupakan kegiatan yang melibatkan banyak engineer, banyak tim yang kemungkinan timnya ini bisa dari negara lain. Sehingga kita disarankan menggunakan bahasa yang dipahami oleh umum secara internasional. Dan bahasa pemrograman sendiri pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Maka kita sedikit-dikit belajar menggunakan perintah dengan kata-kata berbahasa Inggris. Oke, kita sudah punya nama functionnya adalah turn right. Nah, turn right itu tadi disebutkan adalah gabungan 3 perintah belok kiri. Tulis ya, 1, 2, 3. Oke, lalu function tadi atau kita sebut combo ini kita tulis di sini nih. Kita panggil functionnya ya. Nah, betul nggak? Kita punya 3 langkah ke depan, kita punya belok kanan. Kita cek ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, betul. Dia berhasil bisa belok kanan dari function yang telah kita buat ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita suruh 1, 2, 3. 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Cek lagi. Oke, sekarang dia sudah tepat berada di bawah game ya, berarti gamenya, berarti kita tinggal perintahkan untuk mengambil game tadi. Oke, coba kita tes kode kita semuanya betul apa benar. Oke, selamat. Kita telah menyelesaikan pembelajaran bagian ke-1 pada bab kedua, yaitu belajar dasar-dasar mengenai function dan komposit sintak. Ya. Oke, jangan lupa rekan-rekan semua kita capture dulu ya, lalu nanti hasil pencapaiannya masukkan di dokumentasi analisis kita.
Oke, nah sebelum kita tutup video kita kali ini, ada sesuatu yang ingin disampaikan yang cukup penting. Nah, apakah kita boleh membuat function ini sembarang ya? Artinya kan ini ToonRide ini hanya tiga function. Kita ingin semua langkah ini gabung aja, misalkan jadi ambil game gitu. Sebenarnya boleh ya, misalkan kita seperti ini nih, function tag game gitu ya, yang merupakan gabungan tadi. Ya kan? Lalu kita tinggal panggil function ini. Boleh nggak? Boleh. Sebenarnya boleh. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Betul atau apa salah. Oke, sebenarnya tag gamenya berjalan. Nah, tetapi ada sebuah clue untuk adik-adik bahwa function ini kita buat merupakan dari gabungan langkah yang sering kita pakai. Artinya langkah-langkah yang dimungkinkan apabila kita kelompokkan atau kita grupkan lebih memudahkan kita dalam pembuatan kode. Nah, kalau untuk ToonRide kan ini umum ya, artinya kalau ToonRide atau belok kanan itu kan benar terdiri dari 3 kali belok kiri. Tetapi kalau untuk tag game, untuk masing-masing kasus itu kan berbeda-beda. Ada satu kasus yang misalkan langkahnya harus 10, 2 kali belok kanan, 10 langkah lagi, dan 1 kali perintah collect game. Dengan yang di sini itu dia memang 3 kali langkah ke depan, 1 kali belok kanan, 3 langkah ke depan, 1 collect game. Artinya mengambil game itu untuk berbagai kasus bisa berbeda, sehingga tidak bijaksana apabila kita membuat function untuk suatu hal yang tingkat variasinya atau tingkat perbedaannya nanti sangat banyak. Jadi function yang tepat apabila kita memang membuat sebuah gabungan, code yang gabungan itu akan banyak digunakan di berbagai tempat. Semakin umum kodenya itu ya, semakin umum kode yang dihasilkan atau function yang dihasilkan, berarti kita semakin bagus dalam membuat functionnya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, adik-adik semua, dan sobat-sobat yang lagi yang belajar pemrograman paham akan petunjuk dan clue yang penting ini. Demikian pertemuan kita kali ini. Seperti biasa, jangan langsung ditutup ya pelatihannya. Silakan adik-adik dan rekan-rekan eksplorasi lagi ya untuk memperdalam pengetahuannya mengenai komposit ini. Coba atur-atur dan gabungkan satu sama lain sampai kita memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai komposit dan function ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk share, subscribe, dan kasih like. Serta kalau ada pertanyaan, silakan adik-adik semua tulis di kolom komentar. Sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.